Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali pembelajaran kita di Python Programming. Kali ini kita masuk ke dalam tema baru, masih dalam rangkaian pembelajaran dasar Python, tetapi sudah mulai menggunakan modul. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar tentang penggunaan modul Pygame di Python. Modul Pygame adalah salah satu modul yang terkenal di Python yang digunakan untuk mengembangkan permainan-permainan kecil dalam berbagai skenario. Sebenarnya ada modul lain yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan permainan-permainan kecil seperti Turtle misalnya. Akan tetapi kita memilih Pygame karena modul ini termasuk modul yang masih aktif dikembangkan. Yang akan saya gunakan ini adalah versi terakhir dari modul Pygame, yakni versi 2.4 yang baru saja dirilis pada tanggal 6 Mei 2023 yang lalu. Target pembelajaran kita utamanya tentu adalah mengembangkan kemampuan algoritma pemrograman sambil membuat permainan-permainan untuk mengasah kemampuan fisika dan matematika. Jadi targetnya sambil membuat game kita juga mengasah kemampuan Python sambil belajar fisika dan matematika. Oke, mari kita mulai. Hal pertama yang harus kita ketahui saat bekerja menggunakan modul di Python adalah cara mengimport modul tersebut ke dalam program kita. Apapun nama modulnya, kita gunakan kata import untuk memasukkan modul ke dalam program kita. Dalam hal ini, modul yang akan kita gunakan adalah modul Pygame, sehingga kita ketikkan di awal program import Pygame. Hal yang sama juga kita lakukan untuk semua modul. Misalnya kita ingin menggunakan modul math untuk matematika atau modul astro untuk astronomi. Semuanya kita lakukan dengan menyertakan kata import yang diikuti dengan nama modul yang akan kita gunakan. Di kesempatan pertama ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sebuah modul ke dalam Python, dengan asumsi itu dibahas di video tersendiri, juga dengan asumsi bahwa teman-teman sudah bisa melakukan instalasi berbagai modul Python secara mandiri. Oke. Lanjut ke baris berikutnya. Hal pertama yang kita lakukan ketika menggunakan modul Pygame, tentu kita harus memberitahu program bahwa kita memulai menggunakan Pygame. Maka kita gunakan fungsi init yang built-in di dalam modul Pygame. Ini menunjukkan bahwa penggunaan modul Pygame dimulai di program kita. Tentu ada mulai, ada akhir, atau ada keluar atau selesai menggunakan modul. Nah, itu kita gunakan Pygame quit yang nanti akan berada di posisi paling akhir program kita. Ini struktur umum sebuah program yang menggunakan modul Pygame.
Hal pertama yang akan kita buat dan selalu menjadi yang pertama ketika kita membuat permainan apapun menggunakan Pygame adalah membuat bidang kerja atau yang dikenal dengan kanvas. Maka kita namakan notebook kita kali ini dengan nama membuat kanvas. Kita sudah menginisialisasi Pygame. Kita juga sudah mencantumkan quit sebagai tanda bahwa nanti penggunaan modul Pygame ini selesai. Berikutnya kita akan melihat hal penting lagi di dalam sebuah program yang menggunakan modul Pygame adalah iterasi atau looping event-event program. Nah, di Pygame looping ini menggunakan while. Penjelasan tentang while sudah dibuatkan video tersendiri. Silakan ditonton di video tentang iterasi menggunakan for dan while. Kita sebut saja prosesnya adalah jalankan. Jadi selama jalankannya adalah true, maka program terus berjalan sampai nilai jalankannya jadi false. Oke. Nah, kemudian baris berikutnya yang penting adalah kita memberitahu program terkait event yang diambil. Jadi kita gunakan perintah for untuk setiap event yang ada di Pygame event get. Nah, jalankan sesuatu. Nah, jadi baris ini, baris pygame.event.get ini digunakan untuk mengambil daftar semua event atau kejadian yang terjadi dalam permainan atau aplikasi Pygame. Jadi apapun yang ada di bawah for ini itu nanti akan dianggap sebagai event dalam aplikasi kita. Event dalam Pygame adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna atau sistem. Misalnya mengklik mouse, menekan tombol keyboard, memindahkan mouse, atau yang lainnya. Nah, saat permainan atau aplikasi berjalan, event ini terjadi secara terus-menerus. Karena itulah kita tempatkan dia di bawah iterasi yang tadi kita mulai dengan kata while. Oke. Dengan menggunakan Pygame event get ini, kita dapat mengambil daftar semua event yang terjadi sejak awal aplikasi dimulai sampai nanti aplikasi selesai. Nah, kemudian kita masukkan kemudian event atau tindakan yang menunjukkan bahwa aplikasi ini selesai, yaitu saat tipe eventnya adalah Pygame quit. Nah, ini nanti ditandai dengan ditutupnya jendela permainan. Jadi ketika kita klik tanda X di sudut kanan aplikasi, maka itu akan men-trigger event, tipe event yang merupakan isyarat bahwa kita harus keluar dari Pygame. Nah, ini maksud baris yang baru saja kita ketikkan. Nah, jika tipe eventnya itu adalah Pygame quit, maka jalankan. Ini nilainya adalah false. Oke, tentu saja nilai awal jalankan kita deklarasikan di sebelum while adalah true. Jadi selama
iterasinya atau selama syaratnya jalankan ini masih bernilai true, program akan terus berjalan hingga jalankan itu berubah nilainya menjadi false. Yang tadi kita sudah buat menjadi false saat di-trigger oleh penutupan jendela aplikasi. Oke, ini struktur besar setiap aplikasi yang menggunakan modul Pygame. Selanjutnya tentu kita akan memasukkan event. Ingat, event selalu ada di bawah for event in Pygame event get. Karena baris inilah yang berfungsi mendapatkan semua event yang kita masukkan ke dalam program. Oke. Sebelum kita memasukkan event ke dalam iterasi, kita akan gambarkan dulu kanvas menggunakan fungsi dari Pygame, yakni display set mode. Nah, fungsi display set mode ini dari namanya sudah bisa kita tebak adalah untuk memberitahukan program agar menampilkan kanvas atau bidang kerja dengan ukuran tertentu. Kita berikan saja ukuran awal 800 kali 600 pixel ya. Nah, kemudian kita berikan warna latar dengan format RGB ya. Kita set putih semua untuk awal. Berarti nilainya 255,255,255 yang nanti akan kita masukkan nilai tersebut di dalam event di iterasi while. Oke. Sekarang kita gambarkan kanvas fill. Kanvas nanti akan kita isi dengan warna yang sudah kita deklarasikan di warna latar di kanvas yang tadi merupakan fungsi display set mode. Ini kita isi dengan warna latar. Nah, oke. Baru kemudian kita buatkan event display seperti ini untuk menampilkan kanvas ke layar. Oke, selesai. Kita akan jalankan. Kita lihat apa hasilnya. Nah, seperti yang Anda lihat, muncul sebuah layar berukuran 800 kali 600 pixel dengan latar belakang warna putih. Nah, ketika kita klik tanda X yang ada di sudut kanan ini, dia akan men-trigger event dengan tipe Pygame quit yang menunjukkan bahwa kita selesai menggunakan program. Nah, seperti yang Anda lihat, di sini ada pesan kecil ya. Ini Pygame 2.4.0 adalah versi modul Pygame yang saya gunakan. Sangat sederhana menggunakan Pygame untuk menggambar kanvas. Kita bisa rubah, misalnya warna latarnya kita rubah jadi 100, 100, 100. Kemudian kita lihat hasilnya menjadi warna abu-abu dan seterusnya. Atau kita bisa juga rubah set modenya dari 800,600 misalnya jadi 1200 dikali 720 sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah,
akan tambah lebih besar seperti ini. Tetapi aplikasi sederhana kita nanti akan menggunakan ukuran 800 kali 600. Demikian kita sudah belajar di kesempatan pertama ini struktur secara garis besar sebuah program yang menggunakan modul Pygame. Kita juga sudah melihat bagaimana iterasi menjadi bagian penting dari program yang menggunakan modul Pygame. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana program kita mengambil daftar event di aplikasi yang kemudian dijalankan baris per baris. Kita juga sudah melihat bagaimana men-trigger sebuah event dengan tipe quit sehingga program kita selesai, dan kita juga sudah melihat bagaimana cara membuat bidang kerja atau kanvas dengan menggunakan modul Pygame. Insyaallah di video berikutnya kita akan kembangkan apa yang sudah kita pelajari ini lebih jauh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.